Salam, salam sejahtera, salam pembebasan, salam Indonesia. Pada hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2020, jumpa kembali dengan saya Dr. Ando Septen Mamburai Paiki, Presiden Republik Indonesia. Masih dalam konteks tanggapan terhadap isu otonomi khusus, penolakan otonomi khusus. Melalui video klip hari ini, saya menanggapi beberapa pernyataan Kapolda Papua yang dimuat dalam harian Cepos online dan juga Cepos tanggal 18 Juli 2020 tentang Otsus sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang diberikannya Otsus sekali lagi untuk rakyat Indonesia Barat atau Papua itu karena adanya opsi merdeka. Sekali lagi, Otsus ini diberikan karena ada opsi merdeka. Jangan terlalu putar terlalu jauh ke sana kemari. Jadi saudara Kapolda sebagai seorang asli Papua, seorang figur publik, jangankan Anda bersuara, batuk saat Anda saja itu bermakna. Ya. Jadi Anda jangan pakai kacamata Indonesia melihat dinamika politik tanah ini, tetapi pakai kacamata Tuhan yang ada di hati nuranimu itu, agar Anda sanggup melihat kebenaran sesungguhnya yang disuarakan rakyat Indonesia Barat, yang adalah saudaramu sendiri. Katakan apa adanya, kalau rakyat minta merdeka, jangan mengatakan sebaliknya. Jangan Anda tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Indonesia Barat atau Papua itu bukan masalah infrastruktur, bukan masalah adil tidak adil, bukan masalah sejahtera tidak sejahtera, tetapi masalah politik atau masalah kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia Barat. Jangan Anda paksakan kami berpikir seperti Anda, dan Anda jangan menekan dan melarang rakyat untuk tidak boleh aksi kampanye tolak Otsus. Karena kami masuk penjara itu bukan karena Otsus, tetapi merdeka berdaulat berpemerintahan sendiri terpisah dari negara Republik Indonesia. Dan kami memikul penderitaan rakyat itu bersama-sama sampai hari ini. Jadi Anda jangan terus mau diperalat pemerintah Jakarta untuk memaksakan kehendak Jakarta kepada kami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketahuilah Anda bahwa sampai kapanpun masalah Indonesia Barat atau Papua tidak akan pernah selesai. Karena yang kami perlu adalah kepuasan batin kami melalui kebebasan dan kedaulatan Indonesia Barat. Karena itu berhentilah kibuli hati nurani Anda sendiri dan saudara-saudara sesama bangsamu sendiri dengan gula-gula murahan pemberian Indonesia itu. Berhenti. Kami tidak menyangkal semua yang pernah pemerintah Indonesia lakukan kepada kami. Kami akui. Tetapi Anda jangan menggunakannya sebagai alat untuk menekan aspirasi merdeka sesama bangsamu Indonesia Barat. Karena pembangunan di segala bidang itu adalah kewajiban pemerintah perwalian. Kami tidak memaksa Indonesia untuk datang, tapi Indonesia berusaha untuk datang mencapai kami. Indonesia punya kewajiban untuk membangun. Dan jangan jadikan itu sebagai alasan seolah-olah kami tidak menghargai. Tidak, kami sangat menghargai. Tapi tolong hargai aspirasi kami untuk merdeka. Harus ditaruh di suatu tempat aturan yang benar dan kita bicarakan bersama-sama. Yang kelima, saya sendiri sudah 20 tahun ditahan tanpa vonis karena menolak Otsus pada tanggal 1 November 2001. Sampai hari ini tidak diselesaikan, kok masih tawarkan lagi Otsus jilid 2? Mana hukum yang kalian selama ini terus dengungkan di mana-mana bahwa ini adalah negara hukum? Tapi sampai kapan kalian tidak bisa selesaikan? Kalau Anda tidak bisa, Presiden Jokowi harus selesaikan masalah ini. Belum selesai, Anda sudah mulai bangun yang satu, dirikan yang satu, paksakan lagi yang satu, sementara yang lain sampai sekarang belum diselesaikan. Yang keenam, pada halaman yang ke-10, kolom kedua, Cepos harian Sabtu tanggal 18 Juli,
2020, saudara Nico Mauri juga ikutan mengatakan barang siapa yang memisahkan diri dari bangsa dan NKRI berhadapan dengan hukum. Saya mau tanya Anda, hukum yang mana yang menentang hak segala bangsa untuk merdeka termasuk Melanesia Barat? Hukum yang mana yang menentang di Indonesia ini? Ya. Saya ditahan 20 tahun tanpa vonis. Mana hukum yang Anda maksudkan itu? Nico Mauri. Nah, jangan berlaku bodoh, jual harga diri bangsa tanpa punya malu sedikit pun. Ya. Camkan itu baik-baik. Kalau tidak tahu jangan sembarang. Yang ketujuh, pada halaman yang sama kolom ke-6, Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon menegaskan 92 tahun yang lalu, dalam hal ini anak muda Papua sudah terlibat dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, di mana saat itu ada 3 pemuda Papua pelaku Sumpah Pemuda. Saya mau kasih tahu di dalam video ini bahwa saya juga mau tegaskan sekarang bahwa ini sejarah bohong, sejarah yang tidak benar. Ya. Dapat saya menjelaskan ini sebagai berikut. Menurut hasil penelitian dari Dr. Bert Supit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang terjadi 92 tahun yang lalu itu adalah Sumpah Yong Yafa, yaitu persekutuan pemuda di Pulau Jawa, orang untuk menentang pendudukan bangsa asing. Itu Sumpah Pemuda dari orang-orang Jawa sendiri. Secara khusus bangsa Belanda ditentang. Akhirnya semua pemuda-pemudi di luar Pulau Jawa seperti yang di Sulawesi Utara, Ambon dan lain-lain yang berada di Pulau Jawa ikut juga membentuk persekutuan pemuda mereka masing-masing di Pulau Jawa. Di Sulawesi Utara misalnya di bawah pimpinan Dr. Samratulangi yang juga berada di Pulau Jawa waktu itu membentuk lagi Yong Sulut atau Seledes kalau tidak salah, itu Yong Seledes. Ya. Kemudian disusul lagi Yong Ambon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu sekali lagi bukan sumpah yang dilakukan oleh semua pemuda di seluruh Indonesia, melainkan sumpah yang diikrarkan oleh para pemuda Jawa saja. Ya. Ada yang lain seperti Yong Ambon dan lain-lain yang juga mempunyai persekutuan yang sama untuk mengusir penjajahan, tapi mereka bukan ikut sama-sama untuk melakukan itu, tidak, karena mereka punya persekutuan tersendiri. Itu menurut hasil penelitian dari Bapak Dr. Bert Supit. Ya. Nah, karena itu saya mau beritahukan bahwa Papua waktu itu belum ada sama sekali. Ya. Sama sekali tidak ada yang ikut sampai ke sana. Jadi kalau ada bahasa seperti itu sampai hari ini terus dibesar-besarkan, itu sebenarnya sejarah pembohongan. Ya. Yang kedua, 3 orang pemuda yang disebut-sebut sebagai peserta Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sesungguhnya tidak ada. Ramses Sohe sering mengatakan bahwa oyangnya ikut Sumpah Pemuda itu bohong. Ya. Pada tahun 1928 itu di Papua orang baru saja belajar beribadah kepada Tuhan. Belum ada yang tahu baca tulis. Semua masih buta huruf, buta politik, buta hukum, buta ilmu pengetahuan, pokoknya buta segalanya. Di daerah-daerah lain seperti Serubiak, Injil baru masuk, dan bersamaan dengan itu orang baru belajar beribadah, belajar tulis menulis dan membaca. Belum ada sarjana meskipun hanya 1 orang saja, tidak ada. Bagaimana Anda mengatakan bahwa ada orang Papua yang ikut sama-sama dalam Sumpah Pemuda itu? Jangan suka membohongi, berhenti dengan stop membohongi rakyat. Ya. Kekurangan ini merupakan salah satu sebab mengapa Marcus Kaisepo dan Nicholas Yowe menolak kemerdekaan yang ditawarkan Jenderal Douglas MacArthur ketika mendarat di Pantai Hamadi, Jayapura tahun 1942, karena waktu itu belum ada sarjana pun, sehingga kemerdekaan itu mereka tolak. Mereka katakan bahwa nanti saja
karena kami belum ada sarjana. Mereka tolak. Kecuali yang menerima kemerdekaan itu, tawaran kemerdekaan itu adalah Silas Papare yang minta mau supaya harus merdeka pada waktu itu. Soal sarjana dan lain-lain itu kemudian kita bisa sekolahkan. Begitu. Nah, sementara yang mau menerima kemerdekaan itu adalah sekali lagi yang ditawarkan Douglas MacArthur adalah Bapak Silas Papare dari Serui. Jadi stop membohongi rakyat kami dengan sejarah bohong buatan pemerintah penjajah. Nah, demikian tanggapan saya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa dalam video klip yang berikut.